Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Septian Dewi dengan NIM 184301025 dengan prodi S1 Manajemen Universitas Dinamika. Akan menjelaskan tentang bab 19 yang membahas perilaku pembeli organisasi pada mata kuliah perilaku konsumen. Keputusan pembelian. Keputusan pembelian oleh bisnis seringkali digambarkan sebagai rasional ataupun ekonomis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu rasional dan juga apa itu ekonomis. Rasionalitas merupakan konsep normatif yang mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan alasan seseorang untuk percaya atau tindakan seseorang dengan alasan seseorang untuk bertindak. Sedangkan untuk pengertian dari ekonomis, yaitu suatu tindakan atau perilaku di mana kita atau manusia dapat memperoleh input seperti barang atau jasa yang mempunyai kualitas terbaik dengan tingkat harga yang kecil. Proses pembelian organisasi. Pembelian organisasi adalah proses pengambilan suatu keputusan di mana melalui proses ini berbagai organisasi-organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa dan mengidentifikasinya, mengevaluasi serta memilih antara merek dan pemasok yang ada. Berikutnya yaitu unit pengambil keputusan. Unit pengambil keputusan atau DMU adalah individu mewakili area fungsional dan juga manajemen dalam organisasi yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembelian tertentu. Fungsi dari unit pengambilan keputusan atau DMU ialah sebagai pusat pembelian ketika mereka para pebisnis terdiri dari beberapa individu dari berbagai area perusahaan yang memiliki bermacam-macam divisi dan bagiannya masing-masing seperti akuntansi, teknik, manufaktur, dan juga pemasaran yang bertemu secara khusus untuk membuat keputusan pembelian dalam suatu forum. Di sini terdapat beberapa tugas dari pembelian organisasi. Yang pertama, pembelian kembali lurus terjadi saat mengatur ulang persediaan dasar dan suku cadang. Situasi ini terjadi jika pembelian tidak terlalu penting dan tidak rumit. Berikutnya, modifikasi beli ulang. Strategi ini digunakan ketika pembelian cukup penting bagi perusahaan atau pilihannya lebih kompleks atau lebih teratur. Berikutnya yaitu tugas baru. Pendekatan ini cenderung terjadi ketika keputusan membeli sangat penting dan pilihannya cukup kompleks. Manajemen puncak akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini, dan masalah strategis akan menjadi yang terpenting pada bagian tugas baru. Waktu yang dibutuhkan seringkali cukup lama atau memiliki jangka yang panjang, seperti beberapa bulan hingga 1 tahun maupun lebih dari 1 tahun. Langkah-langkah dalam proses keputusan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Keputusan organisasi biasanya melibatkan lebih banyak individu dalam tugas pengambilan keputusan yang lebih kompleks daripada keputusan individu atau rumah tangga. Upaya pemasaran untuk mempengaruhi proses ini juga jauh lebih kompleks. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu langkah-langkahnya.
Yang pertama yaitu pencarian informasi. Pencarian informasi dapat dilakukan secara formal dan juga informal. Berikutnya, evaluasi dan seleksi. Lakukan evaluasi terhadap beberapa vendor-vendor dengan membuat daftar vendor terlebih dahulu dan melakukan pengambilan keputusan terhadap vendor atau mitra yang dipilih. Berikutnya yaitu pembelian dan implementasi keputusan. Setelah keputusan untuk membeli dari organisasi tertentu telah dibuat, maka selanjutnya yaitu membuat metode pembelian yang ditentukan dan sudah tersepakati oleh kedua belah pihak. Berikutnya akan membahas tentang syarat dan juga ketentuan. Pembayaran, jaminan, tanggal pengiriman, dan sebagainya. Keduanya rumit dan penting dalam pasar bisnis ke bisnis atau B2B. Berikut pengertian dari syarat maupun ketentuan. Untuk syarat sendiri yaitu sebuah janji atau sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak tertentu. Berikutnya yaitu ketentuan. Ketentuan merupakan suatu hal yang pasti, tidak berubah lagi, dan memiliki sifat tetap ataupun paten. Dalam aplikasi penambangan, misalnya umur produk dipecah menjadi beberapa komponen berbagai sehingga total biaya siklus hidup dapat dinilai. Banyak tambang akan mengoperasikan berbagai merek peralatan secara berdampingan untuk menentukan beberapa biaya siklus hidup masing-masing sebelum membeli kembali satu merek dalam jumlah yang lebih besar. Di sini biasanya konsumen akan membeli satu produk terlebih dahulu untuk menjadi testimoni atau testernya. Ketika pelanggan puas akan hasil dari produk maupun jasa tersebut, maka konsumen akan terus loyal dan menggunakan secara terus-menerus barang maupun jasa tersebut. Peran internet dalam proses keputusan organisasi. Sama seperti internet, telah menjadi kekuatan utama dalam keputusan konsumen, dan berbagai macam informasi semuanya sudah tersedia di dalam internet. Berikut yaitu pertimbangan statistik akan keputusan organisasi dalam peran internetnya. Yang pertama, mesin telusur atau mesin telusur terlibat dalam lebih dari 90% keputusan pada B2B. Berikutnya, yang kedua, mesin pencari adalah titik awal dalam lebih dari 60% keputusan B2B. Penggunaan mesin pencarian digunakan 60% kepada konsumen agar konsumen mengetahui berbagai macam informasi tentang beberapa keputusan yang akan dipilih. Yang ketiga, pencarian situs web perusahaan meningkatkan seiring dengan meningkatnya anggaran pembelian. Budaya organisasi. Organisasi juga memiliki tipe konsep diri dalam keyakinan dan sikap yang dimiliki anggota organisasi. Tentang organisasi dan bagaimana organisasi itu dapat beroperasi dengan baik. Terdapat 3 nilai lebih pada budaya organisasi. Yang pertama, risiko. Yang kedua, inovasi. Dan yang ketiga yaitu adanya perubahan. Faktor eksternal yang mempengaruhi budaya dalam organisasi disebut dengan firmografik. Firmografik melibatkan kedua karakteristik organisasi, misalnya ukuran, aktivitas, tujuan, lokasi, dan beberapa kategori industri, dan juga karakteristik komposisi organisasi seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, dan distribusi pendapatan karyawan. Kebudayaan atau pemerintahan.
Variasi nilai dan perilaku lintas budaya mempengaruhi organisasi serta individu. Grup referensi. Kelompok referensi mempengaruhi perilaku organisasi dan juga keputusan pembelian suatu konsumen. Pengguna utama adalah organisasi inovatif yang memperoleh banyak kesuksesan dari memimpin perubahan. Faktor internal yang mempengaruhi budaya organisasi. Terdapat 8 nilai-nilai organisasi. Yang pertama, pengembalian risiko dikagumi dan dihargai. Yang kedua, persaingan lebih penting daripada kerja sama. Yang ketiga, kerja keras didahulukan, waktu luang kedua. Yang keempat, upaya individu lebih diutamakan daripada upaya kolektif ataupun kelompok. Yang kelima, masalah apapun bisa dapat diselesaikan dengan baik. Yang keenam, pengambilan keputusan aktif sangat penting. Yang ketujuh, perubahan itu positif dan dicari secara aktif. Yang kedelapan, kinerja lebih penting daripada pangkat ataupun status juga jabatan. Persepsi. Untuk memproses informasi, perusahaan harus melalui tahapan pemaparan, perhatian, dan interpretasi yang sama seperti konsumen. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengembangkan strategi komunikasi yang baik untuk membangun dan memperkuat citra atau posisi merek yang diinginkan, sehingga mendapatkan keloyalan atau kesetiaan dari konsumen. Belajar. Seperti individu, organisasi belajar melalui pengalaman dan persepsi mereka. Pengalaman positif dengan vendor bermanfaat dan cenderung diulang. Proses dan prosedur pembelian yang terbukti efektif cenderung dilembagakan dalam aturan dan juga kebijakannya. Motif dan juga emosi. Keputusan organisasi cenderung kurang emosional daripada banyak keputusan pembelian konsumen. Namun, karena manusia dengan kebutuhan psikologis dan emosi mempengaruhi keputusan ini, aspek pemasaran kepada pelanggan organisasi tidak dapat diabaikan atau diremehkan. Segmen pembeli organisasi dan strategi pemasaran merupakan hal yang terakhir saya bahas. Masing-masing faktor yang dibahas dalam penjelasan tadi secara singkatnya merupakan segmen pembeli, organisasi, dan strategi pemasaran dengan beberapa aktivitasnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.